Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Nisina Cinta Ida Firdaus dan aku berasal dari IPB University. Jadi hari ini aku ingin sedikit berbagi kepada teman-teman semua, sedikit sharing dengan teman-teman semua mengenai jadi aku sedang baca salah satu buku yang berjudul You Do You, karangan Felisandro Ruby. Mungkin di sini akan aku taruh covernya seperti apa biar teman-teman ada gambaran. Jadi di salah satu part di buku itu sangat ada yang bikin aku benar-benar ngena banget dan aku juga ingin sharing pada kalian agar kita sama-sama bisa belajar dan bagi ilmu seperti itu ya. Jadi ada salah satu part yang menceritakan how do you know you gitu, seberapa jauh kita tuh kenal diri kita sendiri, seberapa jauh kita dapat mengenal diri kita dengan baik dan akhirnya kita bisa menemukan potensi kita seperti itu. Nah, jadi di buku itu kita diceritakan bahwa ada sebuah penelitian yang itu melibatkan 13.000 pegawai. Nah, 13.000 pegawai ini tadi tuh dites mengenai performa mereka selama bekerja. Apakah mereka sudah baik bekerjanya atau kayak seberapa jauh sih kamu itu menilai diri kamu di perusahaan ini, seberapa baik yang sudah kamu hasilkan, yang sudah kamu berikan, dan yang lain-lain seperti itu. Tetapi yang tidak diketahui oleh pegawai tadi adalah atasannya ternyata juga ditanya, guys. Manajer-manajernya tadi juga ditanya, si pegawai ini bagaimana sih kerjanya menurut kamu seperti itu? Si pegawai A, B, C gimana kerjanya kayak gitu kan. Dan ternyata hasilnya cukup mencengangkan teman-teman karena ternyata tidak ada korelasi jawaban antara yang diberikan oleh si pegawai dan yang diberikan oleh si atasannya seperti itu. Jadi di sini tuh terdapat sebuah underrating dan overrating gitu dalam menilai diri sendiri. Artinya si pegawai bilang, saya udah bagus bekerja di sini. Tapi nyatanya ada atasnya yang menilai bahwa pegawai tadi ternyata belum baik, belum maksimal performanya dan sebagainya seperti itu. Jadi ada underrating dan overrating di sana gitu. Memang ini sebuah hal yang ukurannya mungkin belum jelas ya seperti itu. Tapi kan artinya underrating dan overrating itu tadi nyata seperti itu kan teman-teman. Atau contoh dalam kesehariannya seperti ini, kita itu sudah biasa mendistribusikan sesuatu itu dengan apa yang kita bisa kontrol dan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol seperti itu. Dan mayoritasnya yang bisa dilakukan oleh manusia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita tuh biasanya adalah meletakkan kesalahan tersebut kepada hal yang nggak bisa kita kontrol. Artinya kita mulai start blaming others kayak gitu. Walaupun memang ya nggak salah juga gitu kan. Tapi kan ada baik juga kalau misalkan kita itu artinya refleksi diri ya seperti itu. Apa sih yang bisa kita perbaiki dari hal-hal yang bisa kita kontrol seperti itu kan teman-teman. Jadi memang di sini ya ternyata ada cara kerja, ada sesuatu yang oleh para ilmuwan disebut adalah Dunning-Kruger effect. Nah, mungkin nanti di sini juga akan aku berikan juga gambarnya agar teman-teman juga merasa jelas gitu ya, bisa tergambar di situ. Jadi gini, Dunning-Kruger effect itu gampangnya seperti ini, mungkin kita akan ke study case saja ya. Jadi pernah nggak sih teman-teman itu sedang menekuni sesuatu, misalkan teman-teman yang suka graphic design, bener-bener lagi seneng-senengnya desain, seneng-senengnya daftar semua kepanitiaan diterimanya jadi PDD atau yang segala macam seperti itu. Atau misalkan teman-teman yang lagi seneng-senengnya mabar gitu kan, seneng-senengnya mabar, pengen jadi MVP, tiap malam mabar. Tapi sebelum mabar tuh kayak makannya di Tampo, di Burjo, kayak gitu kan. Minumnya kuku bima susu, pesen makannya magelangan yang banyak tapi murah, kayak gitu kan pasti banyak kan teman-teman yang memang melakukan hal itu, karena aku juga melakukan hal itu gitu. Nah, atau bahkan teman-teman yang punya bisnis sukses omsetnya ratusan rupiah, ratusan juta rupiah atau ya sekian rupiah lah katakanlah seperti itu yang mungkin memang sudah masuk ke dalam kadar kesuksesannya dia saat itu. Nah, tapi teman-teman pernah nggak sih ketika misalkan teman-teman yang bisnis tadi itu mengalami kerugian, atau teman-teman yang ketika sudah merasa MVP tadi dikalahkan oleh seseorang seperti itu, atau teman-teman yang ketika mendaftar graphic design itu kalian sedang merasa burnout, sedang merasa kayak, aduh kok kualitas desain aku menurun ya, kok kualitas desain aku nggak sebagus biasanya, atau bahkan ada teman-teman yang bilang, ih karya kamu jelek dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, turns out hal-hal itulah yang ternyata membuat kita tuh jadi merasa, aduh ternyata saya itu masih di permukaannya aja dengan hal seperti ini gitu. Saya tuh belum ke dalam-dalamnya. Artinya adalah somehow nggak tahu gimana ketika kita sedang mendalami sesuatu, semakin kita mendalami, semakin kita tuh juga merasa bukan semakin bodoh ya, tapi kayak kita tuh semakin merasa
belum ada apa-apanya gitu, masih banyak hal yang harus dipelajari dari hal-hal tersebut, seperti itu teman-teman. Nah jadi, apa namanya, Dunning-Kruger effect tadi, kira-kira adalah seperti itu gitu. Jadi memang ketika kurvanya itu, mungkin teman bisa lihat di sini ya, kurvanya itu awalnya naik, 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 yang ketika naik itu kita kayak merasa, "Oh, keren banget, kita udah bener-bener merasa on the top of the world banget nih dengan ilmu seperti ini," gitu kan. Tapi ternyata, eee, kemudian kita grafiknya mulai turun, 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 melandai lagi karena ternyata memang banyak, ada hal-hal yang belum kita pelajari dan akhirnya kita merasa tidak on the top of the world lagi gitu kan. Kita kayak, ya udah deh kita merendah aja lah, kita merendah untuk meroket dulu seperti itu kan mungkin, apa namanya, bahasanya kayak gitu teman-teman. Jadi, even kita tuh makin belajar, makin mendalami, makin bertanya, kepada seorang yang mungkin gurunya atau bagaimanapun itu, semakin kita bereksperimen maka semakin sadar kita bahwa ternyata, dunia yang kita geluti ini masih luas cakupannya gitu dan kita tuh baru di permukaannya aja, kita baru di starting point-nya aja gitu, bahkan kita belum ke tengah-tengahnya, seperti itu teman-teman. Karena memang, ya begitulah cara dunia ini bekerja, dunia ini sudah ada selama beribu-ribu tahun dan pastinya kan ilmu-ilmu yang ada itu sudah banyak ya. Nah, itulah makanya. Jadi Dunning-Kruger effect ini adalah cara cara saintis untuk mengingatkan kita bahwa kita jangan sombong, bahwa kita itu ada langit di atas langit, kayak gitu. Jadi, ya Dunning-Kruger effect ini gampangnya adalah seperti itu teman-teman. Eee, jadi memang di mana ketika actual ability kita itu ada, di bawah perceived ability kita. Actual ability kita artinya, eee, apa sih, kemampuan kita yang memang sebenarnya tuh, apa namanya, eee, di bawah sugesti kita gitu. Tapi ketika ada yang lain, lawannya adalah imposter effect. Nah, imposter effect ini artinya adalah actual ability kita itu di atas perceived kita gitu. Jadi ketika kita imposter effect itu kita kayak udah jago banget, tapi karena kita tuh saking nggak mau sombongnya, akhirnya kita benar-benar merendah yang kayak, "Ah, enggak lah, dia dia mah yang paling jago, aku mah apa," kayak gitu-gitu kan. Dan itu ternyata yang memang, membuat kita dibuat underrating oleh orang kayak gitu. Kita akhirnya di-underrated kan seperti itu kan dengan adanya imposter effect tadi gitu. Jadi Dunning-Kruger effect juga itu bisa bikin overrated, tapi imposter effect itu juga bikin, underrated gitu, nanti akan aku sertakan juga grafiknya di sini. Nah, itulah makanya teman-teman, jadi yang penulis buku You Do You itu sampaikan kepada kita bahwa memang, eee, bagaimana caranya agar kita tuh berada di tengah-tengah, kita tuh berada di titik keseimbangan biar kita tuh nggak kena Dunning-Kruger effect, tapi kita juga nggak kena, imposter effect kayak gitu kan, imposter syndrome tadi itu gitu, sindrom rendah itu tadi gitu. Nah, maka cara yang tepatnya adalah teman-teman itu bisa temukan orang-orang yang berada pada kuadran, loving critical seperti itu. Nah, kuadran loving critical ini orang-orang yang memang sayang sama kita, orang-orang yang peduli sama kita, tetapi mereka itu, mereka ngasih trust kita, tapi mereka juga nggak segan untuk berkata yang baik kepada kita, karena mereka ini ingin, agar kita itu tetap berada di jalurnya, seperti itu, agar kita tuh nggak sombong juga, tapi kita juga nggak yang kayak merasa underrated juga, seperti itu. Jadi, tugas kita adalah kita harus menemukan orang-orang yang berada di loving critical kita, orang-orang yang peduli dengan kita, namun juga tidak sungkan untuk mengatakan hal-hal yang memang sebenarnya, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin, pada pagi ini cukup sekian yang dapat aku sampaikan, semoga yang dapat aku sampaikan ini memang, dapat mengubah pandangan kita sama-sama terhadap dunia, bagaimana agar kita sama-sama untuk merendah agar kita untuk tetap merendah, namun memang kita juga harus tetap terus belajar, seperti itu teman-teman. Mungkin, sekian yang dapat aku sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.